Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nia Rimogen. Di vlog kali ini saya akan membahas bagaimana mengatasi rasa minder. Bagaimana mengatasi rasa minder, teman-teman? Tentu banyak yang bertanya bagaimana kita bisa mengatasi rasa minder tersebut. PDI ini tuh sangat positif sekali. Bagaimana orang bisa percaya dengan kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana orang bisa kagum kalau kita tidak kagum dengan diri kita sendiri. Jadi minder ini adalah sebuah kondisi di mana kita merasa selalu di bawah tekanan, di bawah orang lain. Akhirnya apa? Mental kita itu kena, teman-teman. Seseorang yang mempunyai rasa minder yang akut, yang terlalu berlebihan itu susah sekali yang namanya berkembang. Kenapa? Mau ngapa-ngapain itu selalu yang melihat orang lain. Mau ngapa-ngapain itu dia mau nulis, dia menulis status atau mau buat vlog ataupun membuat sesuatu itu dia selalu merasa aduh nanti diketahuin orang, takut dikritik orang, takut diprotes orang, nanti jadi ini jadi itu. Dia mau ngapa-ngapain selalu melihat orang lain selalu lebih bagus daripada dia. Makanya selalu sulit berkembang orang-orang yang minder tersebut. Orang itu susah yang namanya berkembang, teman-teman. Kalau sesuatu hal itu yang tidak bagus terjadi dengan dia, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang minder ini selalu memposisikan diri sebagai korban. Orang lain yang salah, orang lain yang keliru, orang lain yang tidak tahu, orang lain yang tidak mengerti. Nah, orang-orang minder ini adalah orang-orang yang cepat sekali menyerah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka itu tergolong dipenuhi rasa minder itu. Penyebab seseorang itu menjadi minder, yang pertama itu terlalu banyak faktor. Maksudnya faktor ras, faktor status sosial, faktor fisiknya, terus faktor apa lagi nih? Inputan orang tua waktu masa kecil, waktunya dia diajarkan yang selalu yang namanya selalu membandingkan anaknya dengan orang lain. Coba lihat anaknya itu, dia tuh lebih pintar daripada kamu, dia itu lebih rapi daripada kamu. Jadi anaknya itu tidak pernah lebih baik daripada anaknya orang lain. Atau bisa juga dari kondisi dari lahir, teman-teman. Mungkin dia yatim piatu atau dia tidak punya orang tua sehingga dia hidup tergantung dengan orang lain. Yang banyak sekali kondisi-kondisi yang menyebabkan orang lain menjadi minder. Tapi kita tidak perlu membicarakan bagaimana masa lalu orang tersebut. Ini bertujuan untuk bagaimana orang minder itu bisa menjadi orang yang percaya diri, sehingga dengan percaya diri itu dia akan meraih kesuksesannya ke depan. Nah, makanya kenapa saya selalu yang namanya bilang, saya banyak baca di referensi buku. Kalau orang-orang minder ini, kalau dia mau merubah rasa minder dia, itu banyak sekali orang-orang minder itu sekarang jadi sukses. Misalnya pada legend-legend Warren Buffett, orang terkaya nomor 3 pada tahun 2014 di dunia. Ada Michael Jordan, terus masih banyak lagi yang lain, teman-teman. Mereka merubah masa rasa minder mereka menjadi sebuah kesuksesan, teman-teman. Bagaimana dengan kalian, teman-teman? Apakah kalian masih minder terus? Anda akan jalan di tempat. Nah, kalau Anda takut melangkah, Anda tidak akan bisa yang namanya berkembang. Anda tidak akan bisa tahu jalan Anda itu seperti apa. Hidup itu hanya satu kali, teman-teman. Jadi kalau waktu per hari kita dipenuhi dengan rasa minder, kita tidak akan berkembang, kita akan jalan di tempat. Orang sudah di depan, kita masih jalan di tempat. Bagaimana cara kita mengatasi rasa minder tersebut? Ada beberapa tips dari saya, yaitu bagaimana cara mengatasi rasa minder ini. Berpikir selalu positif, teman-teman. Selalu berpikir positif. Satu hal yang harus kita camkan, tidak ada kehidupan yang positif yang dihasilkan dari energi yang negatif. Tidak ada kehidupan yang positif
yang dihasilkan dari energi dan pikiran yang negatif. Energi yang negatif akan menghasilkan yang negatif. Kalau kita berpikir positif, pasti hasilnya juga akan positif. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Tentang apa? Tentang diri kita dan tentang orang lain di sekitar kita. Selalu mengucap syukur. Pokoknya selalu berpikir positif lah teman-teman. Yang kedua, hadapi rasa takut kita. Nah, hadapi rasa takut kita, saya kasih tahu sama kalian semua, orang-orang berani di dunia ini adalah orang-orang takut yang mau melakukan sehingga berani. Jadi kita ini semua penakut sebenarnya. Cuman ada orang yang tetap dengan ketakutannya dan ada orang yang keluar dari ketakutannya untuk menuju zona berani. Dia kalahkan semua ketakutannya sehingga dia menjadi berani. Sedangkan orang takut ini dia takut untuk melangkah. Sedangkan orang berani ini pada saat dia melangkah dia gagal. Tetapi dia belajar dari kegagalan sehingga dia sudah jauh di depan. Sedangkan orang-orang yang minder ini yang takutnya berlebihan tetap jalan di tempat teman-teman. Dan yang pasti dia akan menyalahkan orang lain. Jadi kalahkan rasa takut kita teman-teman ya. Yang ketiga adalah hargai diri kita. Semua manusia, semua insan manusia itu diciptakan dengan kita sebagai pemimpin lah, sebagai makhluk tertinggi di muka bumi ini, sebagai Hanifah di muka bumi ini, diciptakan, didesain oleh Tuhan, didesain oleh Allah dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing, didesain oleh Allah sesuai dengan tujuan ke depan. Tidak ada manusia yang hidup, yang lahir itu semua copy paste, tidak ada teman-teman. Kita didesain untuk hidup tinggi badan, berat badan, dan semuanya itu terjadi dengan kita itu didesain mau jadi apa kita ke depannya. Karena semuanya sudah didesain oleh Tuhan. Jadi hargai diri kita. Kita semua ini diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing teman-teman. Ingat teman-teman ya, tidak ada kebahagiaan yang datang kepada orang-orang yang tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak mau bersyukur atas apa yang terjadi dengan dia. Yang keempat adalah kenali diri kita. Yang paling penting adalah kita harus mengenali diri kita. Ada hadis yang mengatakan, kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, simpel teman-teman, tapi makna itu dalam banget teman-teman. Dengan mengenali Tuhan kita, dengan mengenal Tuhan kita akan tahu dari mana kita berasal. Kita akan tahu bagaimana kita akan sangat diciptakan, dan kita akan sangat bersyukur. Kenali diri kita maka kita akan mengenali Tuhan kita. Yang kelima adalah atasi kelemahan kita. Apa kira-kira kelemahan kita dalam bergaul? Misalnya kelemahan kita itu mereka lebih pintar daripada saya. Kita harus belajar teman-teman ya. Kita harus tahu bagaimana cara menutupi kelemahan kita. Jangan kelemahan kita itu kita jadikan sebagai alasan untuk tidak mau bergaul dengan orang lain. Kita harus atasi. Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita. Selalu kita tanya sama orang, kira-kira saya ini lemahnya di mana ya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kelemahan saya ini? Kita selalu mengevaluasi diri. Nah, walaupun kadang orang-orang minder ini orangnya jarang mau dikritik. Nah, ini yang harus kita mulai lakukan. Tanyakan dengan orang-orang terdekat kita, bagaimana saya? Biar saya bisa menutupi kelemahan saya, mengatasi kelemahan saya. Misalnya, temanmu bilang, kamu sih makanya teman-teman menjauh, soalnya kamu ini badanmu bau ketek misalnya ya. Misalnya contoh ya, kamu sih nggak nyambung kalau diajak ngomong. Pokoknya kita tahu, oh saya bau badan, oh saya agak lalot. Jadi kita cari tahu bagaimana supaya badan saya tetap wangi, bagaimana supaya saya tidak lalot. Kita cari tahu bagaimana solusinya. Nah, bukan malah yang namanya kita menjadikan itu sebagai bahan untuk kita tidak mau bergaul dengan mereka teman-teman. Atasi kelemahan kita. Yang terakhir adalah lupakan masa lalu. Tidak penting masa lalu. Yang penting itu adalah masa depan kita. Apapun yang terjadi dengan masa lalu itu adalah tangga menuju masa depan yang sekarang. Apa yang terjadi dengan kita dulu, kita adalah yang sekarang. Kita tidak mungkin menyalahkan masa lalu. Dari masa lalu itulah apa yang terjadi sekarang. Jadi
kita harus melupakan masa lalu. Kita akan tatap ke depan, apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang harus kita perbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk negeri ini, teman-teman. Jangan cuma menjadi seperti air mengalir. Setahu saya hidup seperti air mengalir itu ya cuma kotoran dan ikan mati, teman-teman. Jadi betul-betul hidup ini cuma satu kali, harus berarti. Dan juga bagi orang-orang minder ini, kalau saya bilang satu, stop mengeluh. Stop mengeluh, teman-teman. Tutup mulut untuk sebuah keluhan. Tahan diri kita untuk selalu mengeluh, karena mengeluh itu akan menghasilkan pikiran-pikiran yang sangat negatif. Kita selalu mengeluh. Otak merekam akhirnya, oh iya, misalnya saya jelek. Oh iya, memang kamu jelek. Seperti itu, teman-teman. Hati-hati, stop untuk mengeluh. Ngapain kita minder, teman-teman? Apa yang membuat kita minder sekarang? Apa minder bisa membuat kita sukses? Apa nanti minder kita itu bisa membuat ibu kita naik haji? Apakah minder kita itu bisa membuat teman-teman kita sukses? Apakah minder itu bisa membuat kita di bisnis kita sukses? Apakah minder itu bisa membawa rezeki yang banyak untuk kita? No, teman-teman. Makanya kalau kita sudah tahu kelemahan kita minder, kita perbaiki mulai sekarang. Minder ini hanyalah sebuah kondisi psikis yang bisa diperbaiki, teman-teman. Ingat, Warren Buffett ini adalah orangnya minderan, teman-teman ya. Michael Jordan pun itu orangnya minder, tetapi mereka mengatasi dan akhirnya bisa sukses, teman-teman. Nah, konsep sukses dulu itu adalah buku apa yang Anda baca, siapa yang Anda ajak bergaul, itu yang akan membuat Anda sukses. Kalau sekarang apa yang Anda baca, dengan siapa Anda bergaul, dan Facebook siapa yang Anda add, itu yang akan menentukan kesuksesan Anda, teman-teman. Jadi jangan lupa add Facebook saya, Mufiratul Rahmaniar Imogen. Semoga kita bisa sama-sama mengatasi rasa minder ini, kita bisa menuju pintu sukses. Nah, jadi jika kita bergaul dengan elang, kita akan menjadi elang juga. Kita akan terbang bebas. Tapi kalau kita jadi ayam, kita tidak akan kemana-mana. Maksudnya seperti ini. Kalau kita minder, kita akan bergaul dengan setara kita. Tapi kalau kita tantang diri kita, keluar dari rasa minder, keluar dari zona minder, kita akan bergaul dengan orang lain. Kita akan bergaul dengan orang-orang sukses. Insya Allah 1-2 tahun ke depan kita akan menjadi orang yang sukses berikutnya. Jadi pergaulan itu penting, teman-teman ya. Naikkan kasta kita, hilangkan rasa minder. Rasa minder hanya membuat orang kehilangan rasa syukur, teman-teman ya. Tetapi rasa percaya diri adalah wujud dari bersyukurnya kita kepada diri kita, sehingga kita mau menantang dunia. Sehingga 4 tahun ke depan kita akan menjadi dari orang yang minder menjadi seorang yang percaya diri, teman-teman. Saya yakin kalian bisa, tetapi Anda harus belajar bagaimana caranya, yaitu dengan membaca buku dan dengan siapa kalian bergaul dan akun Facebook siapa yang Anda add. Oke, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.